Fui pra Vila, né? Seu Zito me levou pra lá, junto com o Abel. En nosotros y sobre todo ahí está, cuando nos unimos, cuando apoyamos, las cosas nos salen bien y por ende pues Jelas makin bikin Piala Dunia makin heboh. Striker timnas Brazil Neymar dan pelatih Honduras U17 sampai ngomong gini soal timnas Indonesia U17 jelang laga perdana World Cup U17 nanti malam. Bahkan Neymar sampai sebut satu sosok ini yang bikin fans Garuda kaget. Nova bahkan terkesima begini. Benarkah? Kejutan besar super spesial akhirnya tiba. Masyarakat tanah air sampai rela berkorban begini untuk kejayaan timnas Indonesia di Piala Dunia. Kira-kira seperti apa ya? Ini detail lengkapnya. Simak nih, begini formasi starting lineup potensi timnas Indonesia U17 versus Zambia U17 di Piala Dunia U17 2025 nanti malam. Apakah Nova Arianto kembali turunkan formasi kejutan? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Aspire Academy Qatar semakin mendekati pertandingan pertamanya malam ini. Laga pembuka yang akan mempertemukan timnas Indonesia U17 melawan Zambia menjadi sorotan tak hanya di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga para legenda dan pelatih dari berbagai negara. Dalam suasana antusiasme menjelang turnamen internasional ini, dua tokoh besar yang tak asing lagi di dunia sepak bola, Neymar dan pelatih timnas Honduras U17, Israel Canales, memberikan pandangan mereka mengenai turnamen ini, serta pertandingan yang sangat dinantikan, yakni Indonesia U17 versus Zambia. Bagi Neymar yang kini berada di Qatar bersama Lionel Messi dalam rangka persiapan untuk Piala Dunia Klub FIFA, turnamen Piala Dunia U17 menjadi salah satu perhatian besar di dunia sepak bola muda. Pemain bintang asal Brasil ini mengaku sangat antusias menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia U17 dan Zambia yang akan digelar malam ini. Namun, lebih dari itu, Neymar juga menantikan laga seru antara timnas Brasil U17 dan Honduras U17 yang akan berlangsung di dekat pertandingan Indonesia. Saya sangat menantikan laga besar antara Indonesia melawan Zambia karena saya juga ingin melihat bagaimana tim Indonesia yang sangat saya kagumi ini bermain. Tentu saja, saya juga menantikan pertandingan Brasil lawan Honduras. Kebetulan, lapangan pertandingan dekat satu sama lain, jadi saya bisa bolak-balik nonton. Ujar Neymar dengan senyum lebar saat ditemui di Aspire Academy Qatar. Namun, meskipun Neymar adalah legenda sepak bola Brasil, ia mengakui bahwa timnas Indonesia U17 yang kini dilatih oleh Nova Arianto bukanlah lawan sembarangan. Ia bahkan menganggap Indonesia U17 kini menjadi ancaman besar bagi timnas Brasil di fase grup Piala Dunia U17 2025. Saya sudah mulai mengikuti perkembangan timnas Indonesia sejak dilatih oleh Shin Tae-yong. Ketika dia mengambil alih, filosofi tim berubah total. Indonesia yang dulu dikenal hanya bermain bertahan, kini berkembang dengan skema counter-attack yang sangat efektif. Kekuatan fisik pemain mereka, serta kemampuan bertahan yang solid, menjadikan mereka tim yang sangat berbahaya, lanjut Neymar. Selain itu, Neymar juga memberi pujian tinggi terhadap fisik dan persiapan mental para pemain Indonesia U17 yang menurutnya sangat luar biasa. Saya bahkan pernah melihat foto pemain-pemain Indonesia U17 dan saya terkejut dengan tubuh mereka yang atletis, tinggi, dan kuat.
Postur mereka sangat berbeda dengan yang kami kenal dari Indonesia sebelumnya. Ini jelas sebuah indikasi bahwa tim ini jauh lebih baik dan siap bersaing di level dunia. Bahkan, fakta bahwa mereka berhasil lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi membuktikan bahwa ini bukan tim sembarangan, ungkap Neymar. Pemain yang pernah membela Al-Hilal ini juga menceritakan sebuah insiden yang membuatnya semakin menghormati kekuatan timnas Indonesia U17. Neymar mengingat bahwa dalam laga uji coba, Indonesia U17 mampu menahan imbang Paraguay, sebuah tim yang pernah mengalahkan Brasil di level yang lebih tinggi. Paraguay adalah tim yang sangat sulit ditaklukkan, dan Indonesia berhasil menahan mereka. Brasil bahkan pernah kalah dari Paraguay. Jadi, saya rasa pertandingan Indonesia melawan Brasil nanti akan sangat seru. Saya rasa Brasil hanya mampu menahan imbang Indonesia di laga nanti, pungkas Neymar dengan serius. Bagi Neymar, pertandingan antara Indonesia dan Brasil di Piala Dunia U17 2025 bukan sekedar laga persahabatan, tetapi sebuah tantangan besar yang akan menguji kemampuan tim Brasil U17 untuk mempertahankan gaya permainan tradisional mereka yang terkenal dengan jogo bonito. Tak hanya Neymar yang mengagumi timnas Indonesia U17, pelatih timnas Honduras U17, Israel Canales, juga memberikan pernyataan menarik terkait kekuatan Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Canales, yang telah mempersiapkan timnas Honduras dengan skema permainan total football ala Belanda dengan formasi 4-3-3, mengaku cukup khawatir dengan kekuatan Indonesia yang sangat berbeda dengan tim-tim lainnya. Setelah pertandingan Brasil melawan kami, saya akan segera menonton ulang laga Indonesia melawan Zambia. Jujur saja, saya sedikit cemas karena kami tahu betul kekuatan timnas Indonesia U17. Mereka bermain dengan sangat terorganisir dan sangat sulit untuk ditembus. Kami biasa bermain dengan pola 4-3-3 yang sangat mengandalkan penguasaan bola, tapi Indonesia bermain dengan formasi 3-4-3 yang bisa sangat berbahaya bagi kami, ujar Israel Canales, pelatih usia 46 tahun yang juga merupakan mantan pemain timnas Honduras. Menurut Canales, Indonesia U17 memiliki kekuatan yang luar biasa dalam bertahan dan skema counter-attack mereka bisa membuat tim lawan kesulitan. Ia juga menyebut bahwa ada beberapa pemain kunci yang harus diawasi dengan sangat ketat jika Honduras ingin meraih hasil positif dalam turnamen ini. Pemain-pemain seperti Alberto, Zahabi Goli, dan Evandra Florasta sangat berbahaya. Mereka memiliki kemampuan individu yang luar biasa dan bisa membedakan pertandingan. Kami harus berhati-hati dan memastikan mereka tidak memiliki ruang untuk berkembang. Kalau kami lengah sedikit saja, mereka bisa dengan mudah menghukum kami, jelas Canales, yang dikenal dengan pendekatan taktikal yang cermat. Canales juga menekankan pentingnya mempertahankan disiplin taktikal dan tidak terbawa oleh permainan cepat yang sering kali dilakukan Indonesia. Sebagai pelatih yang biasa mengandalkan total football ala Belanda, ia paham betul bahwa formasi 3-4-3 yang diterapkan Indonesia bisa sangat efektif dalam menghentikan permainan tim yang mengandalkan penguasaan bola. Kami harus bekerja keras untuk memastikan bahwa kami tidak terlalu terbuka dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Dalam permainan cepat seperti itu, sedikit saja kesalahan bisa berakibat fatal. Selain itu, Canales juga mengungkapkan bahwa timnas Honduras U17 sangat serius dalam persiapan mereka menjelang Piala Dunia U17 2025. Mereka telah menganalisis beberapa pertandingan Indonesia dan akan berusaha mengantisipasi setiap gerakan yang bisa merugikan mereka di lapangan. Indonesia bukan hanya tim yang baik dalam bertahan, tetapi mereka juga sangat berbahaya dalam serangan. Saya rasa Indonesia U17 adalah salah satu tim yang sangat sulit untuk diprediksi dan dipersiapkan. Jadi, kami harus siap dengan segalanya,
tutup Canales dengan penuh kewaspadaan. Sementara itu, ditemui di ruang pers Aspire Academy, Nova Arianto tampak tersenyum mendengar pujian dari Neymar yang menyebut Indonesia U17 sebagai tim yang kini sangat mengancam bagi timnas Brasil. Walaupun terkesan bangga, Nova tetap menunjukkan kerendahan hati dan tidak ingin timnya terbuai oleh pujian yang datang dari legenda sepak bola dunia tersebut. Jujur, saya sangat terharu mendengar pujian dari Neymar. Itu adalah hal yang sangat besar, terutama karena Neymar adalah salah satu pemain terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Tapi bagi kami, pujian tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Justru, itu semakin memotivasi kami untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, kata Nova dengan rendah hati. Nova juga menegaskan bahwa meskipun Indonesia U17 memiliki potensi besar dan fisik yang semakin mengesankan, timnya tetap harus menjaga konsistensi dan terus berkembang. Ini adalah langkah besar bagi kami, tapi perjalanan masih panjang. Piala Dunia U17 ini adalah panggung terbesar bagi kami, dan setiap pertandingan adalah tantangan baru. Kami harus tetap fokus pada apa yang telah kami persiapkan dan tidak terjebak dalam euforia atau pujian yang datang. Memang, kita tidak bisa mengungkiri bahwa banyak hal yang kami pelajari dari Coach Shin Tae-yong. Filosofi bermain yang solid, disiplin taktik, dan pentingnya penguasaan fisik sangat kami tekankan. Tapi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf pelatih yang telah bekerja keras untuk memastikan bahwa kami bisa sampai di titik ini. Ini adalah hasil kerja kolektif yang sangat luar biasa, ungkap Nova. Tapi, tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Timnas U17 Indonesia akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia U17 2025 Qatar pada Selasa malam. Tergabung di grup H, Timnas U17 akan menantang tim elit lintas benua, yaitu Brasil, Honduras, dan Zambia. Di laga perdana nanti, Indonesia akan menghadapi Zambia. Laga tersebut digelar di Aspire Zone Pit 7 Al Rayyan. Timnas U17 memiliki persiapan yang cukup matang jelang tampil di Piala Dunia U17 2025. Sebab mereka telah menjalani pemusatan latihan baik di dalam maupun di luar negeri. Anak asuh Nova Arianto juga memiliki kesempatan beruji coba dengan melawan tim dari Afrika seperti Mali dan Pantai Gading. Meski kalah 1-2 saat bertemu Mali, Indonesia mampu bermain imbang saat menghadapi Pantai Gading. Dengan modal ini, Garuda Muda bisa lebih percaya diri menatap duel dengan Zambia malam nanti. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa tampil di Piala Dunia ya. Dan saya sangat bersyukur di perjalanan kami dari awal di 2024, dari persiapan AFF, kualifikasi dan Piala Asia, saya lihat pemain bekerja sangat luar biasa dan saat ini semua pemain dalam kondisi siap dan semoga pemain bisa tampil maksimal di pertandingan pertama. Siap sekali karena kita udah melihat secara kualitas Afrika juga kan, kita sempat uji coba dengan Pantai Gading yang tentunya sama kayak Zambia, dari Afrika juga, dari postur badan, secara kecepatan juga kita udah adaptasi juga. Dan untuk saya sendiri sih sudah siap untuk match pertama melawan Zambia, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Malam nanti Garuda Muda akan siap terbang tinggi di pentas Piala Dunia menghadapi Zambia. Pastinya senang banget, turut bangga juga melihat perkembangan kemajuan sepak bola Indonesia semakin berkembang, setiap tahun ada peningkatan terus. Yang pasti bangga banget sebagai orang Indonesia melihat perkembangannya, pasti bangga banget. Kalau menurut saya sendiri, Timnas U17 itu punya potensi. Dia mungkin lebih ke dia mulai ngikutin sama seniornya. Mungkin untuk di Piala Dunia U17 itu bisa berkembang, bisa menang mungkin. Dan untuk lawan Brazil sih yang mungkin agak susah. Untuk lawan Zambia ya, itu untuk lawan Zambia sendiri jujur masih agak sulit sedikit. Jadi semoga bisa sih, kalau menang tipis itu bisa 1-0 paling. Yang pasti kita berharap menang, unggul. Mungkin prediksi skor dari aku sih 2-0 sih. Indonesia unggul ya. Semoga apa yang kita dapatkan di piala ini makin baik untuk perjalanan timnas selanjutnya, Kak. Itu saya berharap pelatih yang
yang di bawah itu bisa mengangkat Piala Dunia U17 saat ini, Kak. Itu aja. Di sebuah sudut kampung yang tenang, berdiri sebuah rumah kecil nan sederhana. Tak jauh dari pintu rumah itu terbentang lapangan sepak bola. Saksi lahirnya mimpi besar seorang anak Indonesia, Fabio Aska Irawan. Fabio sejak kecil dikenal sebagai pribadi yang pemalu, jarang bicara, namun bola selalu menjadi bahasa keberaniannya. Fabio Aska, cang dia, lemparan jauh, sudah siap dilakukan. Itu dia pemirsa dan Kayak sih turunan ayah sih, soalnya ayah kan juga suka bola gitu. Kalau udah megang bola sih dari kecil. Di balik setiap langkah Fabio, ada doa dan dukungan orang tua yang tak pernah lelah. Mereka bukan hanya pengantar latihan, tetapi pembimbing, pengingat, dan penyemangat di setiap perjalanan. Untuk di timnas U17 ini, saya selalu berdoa dan selalu mendukung semoga di Piala Dunia U17 ini bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan juga bisa menghasilkan hasil yang benar-benar menjadi target. Untuk harapannya untuk di Piala Dunia ini lolos, terus bisa main bagus, terus juga semoga bisa sama-sama terus sampai senior. Terima kasih sih udah bisa support, kayak di mana-mana itu ada supporter Indonesianya gitu-gitu. Timnas Garuda U17 tengah mematangkan persiapan terakhir jelang turun berlaga pada Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Timnas Garuda United tergabung di grup H bersama Zambia, Brazil, dan Honduras. Laga pertama skuad asuhan Nova Arianto akan dipanggungkan di Aspire Zone Pitch 7 pada Selasa malam, pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Laga skuad Garuda United kontra Honduras akan menjadi ujian pertama Matthew Baker dan kawan-kawan bila ingin melanjutkan kiprah di Piala Dunia. Indonesia harus bisa melewati hadangan tim berjuluk Cipolo-Polo ini. Untuk mengarungi Piala Dunia U17 2025 Qatar, pelatih Nova Arianto memanggil 4 pemain diaspora untuk menambah kedalaman skuad. Coach Nova akan mengandalkan performa Matthew Baker dan Putu Panji sebagai tumpuan di lini belakang, serta Evandra Florasta dan Zabi Goli sebagai promotor serangan. Untuk menghadapi Zambia U17, Coach Nova diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Dava Al-Ghazami akan dipercaya mengawal gawang Garuda United. Barisan back four akan diisi oleh Putu Panji Apriawan, Matthew Baker, Muhammad Al-Ghazani, dan Fabio Aska Irawan. Sementara di barisan gelandang akan diisi oleh Evandra Florasta, Lucas Lee, dan Elzar Jacob. Sedangkan barisan depan Garuda akan diisi oleh Valdi Alberto, Mirza Firjatullah, dan Zabi Goli. Sebelum turun di Piala Dunia U17 Qatar 2025, anak asuhan Nova Arianto telah menjalani serangkaian uji coba. Dari 5 laga yang digelar, Garuda United meraih 3 kali seri dan 2 kali kalah. Meski tak pernah meraih kemenangan, Coach Nova Arianto mengaku anak asuhnya telah mengalami peningkatan dan perkembangan positif, baik secara fisik maupun psikis. Skuad Garuda United pun siap mencapai target tinggi pada gelaran Piala Dunia U17 di Qatar. Ya, jujur kalau saya harus bicara, di awal ekspektasi saya adalah kita bermain seperti di stadion-stadion yang pernah kita lakukan di Timnas U23 maupun Timnas Senior ya selama di Qatar. Tetapi memang saat kami melakukan workshop, begitu disampaikan memang kita berbentuknya seperti festival dan kita akan bermain di Aspire Academy yang sekali lagi kalau secara kualitas lapangan kan pasti sudah sangat-sangat baik ya. Tetapi memang atmosfer yang pastinya berbeda karena kita bermain di lapangan latihan. Tetapi itu sekali lagi menurut saya bukan menjadi suatu masalah dan kita sudah coba lakukan adaptasi dengan melakukan training camp di Bali saat itu karena situasi di lapangan di Bali United hampir sama situasinya dengan yang terjadi di Piala Dunia ini dan saya bersyukur semuanya bisa berjalan dengan baik dan saya berharap itu bukan menjadi alasan ya buat kami untuk tidak tampil maksimal karena sekali lagi ini event yang sangat luar biasa buat pemain Timnas U17 dan ini menjadi proses mereka yang baik untuk ke depan. 3-2. Malut United terus menempel perolehan poin Persija Jakarta di klasmen sementara. Pada pekan ke-11, Malut mampu meraih 3 poin saat bertemu dengan Persijap Jepara.
Di babak pertama, tepatnya pada menit ke-38, Malut membuka keunggulan lewat gol Gustavo Franca. Kali ini yang sangat terukur dari Firmino dengan gampang sekali dia mencetuskan bola. Persija Jepara mampu samakan kedudukan pada menit ke-67. Penalti Carlos Franca membuat skor sama kuat 1-1. Carlos Franca! Malut kemudian kembali unggul pada menit ke-78. Gol penalti David da Silva membuat keunggulan Malut menjadi 2-1. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Tambahan 3 poin membuat Malut United naik ke peringkat 3 klasemen sementara. Mereka berada di bawah Persija Jakarta dengan koleksi poin sama yaitu 20 poin. Pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu tentunya oleh seluruh pencinta sepak bola. Di pertandingan lainnya, Arema FC mampu meraih 3 poin saat bertemu dengan Semen Padang. Di babak pertama, Arema langsung unggul 2 gol. Pada menit ke-30, Valdeci Moreira memberikan Arema keunggulan 1-0. Mereka gagal, transisi menjadi permasalahan. Dan akhirnya dari blindside dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk Arema. Kemudian pada menit ke-41 giliran Dalberto yang membuat Singoedan unggul 2-0. Arkan dan berikan Dalberto. Mampu mengeksekusi dengan sangat baik. 2-0. Arema unggul atas. Semen Padang hanya mampu mencetak 1 gol balasan di babak kedua. Penalti Cornelius Stewart menjadi gol tunggal Kabau Sirah di laga ini. Tambah 3 poin membuat Arema FC naik ke peringkat ke-7 dengan torehan 15 poin. Timnas Futsal Putra Indonesia menggelar laga persahabatan dengan menantang negeri Kangguru, Australia. Pertandingan ini digelar di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu sore 1 November 2025. Adapun laga ini berhasil dimenangkan oleh skuad Garuda dengan skor telak 3-1. Kemenangan ini pun menjadi modal penting bagi Merah Putih dalam mengikuti ajang SEA Games 2025 mendatang. Namun, selain laga yang berjalan sengit, terdapat penampilan dari penyanyi cilik Andra Jedi yang berhasil memikat para penonton. Sang penyanyi cilik tampil dengan percaya diri dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Sebelum laga dimulai di hadapan 15.000 penonton, sekaligus menjadi rekor penonton laga futsal terbanyak di Indonesia. Ditemui usai tampil, Andra mengaku sempat gugup untuk menyanyi di hadapan belasan ribu penonton. Kendati begitu, Andra mengungkap peran orang tua, sang ayah Sudaryono yang juga merupakan wakil Menteri Pertanian, serta kehadiran sang ibu memberikan dorongan yang luar biasa. Andra pun berharap agar Timnas Futsal Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal dalam ajang SEA Games 2025. Tadi sih aku agak nervous ya, kayak takut gitu. Terus pas orang tua udah kayak semangatin gitu, jadi kayak semangat gitu loh. Terus ya udah aku masuklah lapangan terus nyanyi tuh. Semoga sih menang ya. Kemenangan Timnas Futsal dan penampilan Andra Jedi di laga persahabatan ini menjadi momen yang berkesan, sekaligus menyuntikkan semangat bagi skuad Garuda untuk menghadapi SEA Games 2025 dengan penuh percaya diri. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke sanak famili.